Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-22 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, membahas tentang macam-macam dari dosa besar. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya tanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Qala, jawabnya, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka, bahwa kamu menjadikan tandingan buat Allah, pesaing buat Allah, penyamaan buat Allah, makhluk disamakan dengan Allah. Bahwa sementara Allah khalaqaka, yang mencipta kamu. Sampai seterusnya hadis muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah merahmati pada keduanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Di antaranya adalah, pertama, ilmu bisa dicari dengan cara tanya. Memang Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu apabila kamu tidak tahu. Memang kita wajib tahu, ketika belum tahu wajib belajar, bertanya diantaranya, dan itu dari macam pertanyaan yang disyariatkan, yaitu tanya untuk cari ilmu, tanya untuk tahu, tanya betul-betul bertanya, bukan tanya macam-macam yang lain. Dan itu termasuk sebuah kemuliaan. Pelajaran nomor 2, yang namanya dosa peringkatnya banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terhapus dengan amal soleh harian, ada juga melewati cara khusus, entah beratnya beban, entah itu juga harus dengan tobat, atau akan terkena hukuman-hukuman. Kemudian di antara tanda dosa besar itu adalah disebutkan beratnya ancaman dan penyelesaiannya, diantaranya dengan cara bertobat, dan juga ada resiko-resiko yang lain. Dikatakan dosa itu banyak tingkatnya. Memang neraka pun juga banyak tingkatnya,
sedemikian juga surga. Tapi yang namanya dosa pada tingkat yang mana saja, maka semuanya adalah amat sangat membahayakan, yang setiap orang wajib untuk menjauhi diri, walaupun dosa itu sekecil mungkin, karena nggak ada dosa besar bila orang mengiringkan dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil ketika orang itu menyepelekan. Artinya walau besar, bila orang itu istighfar memohon ampunan, Allah mengampunkan, maka akhirnya jadi hilang. Tapi walaupun kecil, ketika orang menyepelekan, merendahkan, akhirnya bertumpuk-tumpuk, akhirnya juga akan menjadi besar. Pelajaran nomor 3, di antara dosa besar adalah syirik. Artinya apa syirik itu? Merampas hak khusus milik Allah. Allah punya hak untuk menetapkan syariat. Allah memiliki hak untuk ditumpukan kepadanya doa. Allah punya hak untuk ditaati. Kalau ada makhluk membuat syariat sendiri, berarti dia sebagai Tuhan, podo-podo menetapkan syariat, sementara itu khusus milik Allah. Demikian juga doa hanya kepada Allah, lalu makhluk menempatkan diri sebagai tempat tumpuan doa, walaupun sebagai tempat penampungan, mengatasnamakan katanya wakil Allah. Juga termasuk perbuatan syirik juga, termasuk juga ketaatan. Itu hanya Allah saja yang ditaati. Makhluk bisa ditaati apabila sejalan dengan Allah. Karena Allah menyebutkan wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Rasul hanya membacakan, bukan ketaatan mandiri. Semuanya hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hak-hak khusus milik Allah. Kalau ada makhluk, akhirnya membuat syariat tandingan, tempat tumpuan doa, ditaati yang berseberangan dengan Allah, maka perbuatan yang seperti itu termasuk perbuatan syirik. Dosanya amat sangat besar. Makhluk punya hak dirampas saja bisa marah besar. Allah Subhanahu wa taala lebih marah daripada semuanya, dan memang makhluk tugasnya adalah makmur, diperintah. Karena antara mencipta memerintah itu satu paket, maka antara dicipta diperintah itu juga satu paket, maka tidak bisa berlaku hukum silang, yaitu dicipta dan memerintah. Tidak bisa, dicipta ya diperintah. Makanya apabila ada makhluk dicipta lalu memerintah, ini jelas menyelisihi. Itu merampas hak Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kesyirikan, memperserikati hak Allah taala, yang resikonya sangat mengerikan. Sejak dari amalnya gak diterima, apa yang pernah ia kerjakan dihapuskan, ketika ditetapkan hukuman dia neraka, lalu tidak ada penolong, surga juga tidak terbuka untuk dia, dan mendapatkan siksa yang amat sangat mengerikan. Pelajaran yang keempat, tanpa tauhid, nafsu akan tunduk tanpa tauhid, nafsu tidak bakal tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kembali, tanpa tauhid nafsu, kita ulang, tanda tauhid adalah nafsu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan sebagai ahli tauhid itu ada tandanya. Orang dikatakan sebagai ahli tauhid, menjadikan Allah itu satu-satunya, itu ada tandanya. Apa tandanya?
itu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana tauhid adalah menjadikan Allah itu satu-satunya. Allah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur, yang mengurus, satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya cara yang dipakai, satu-satunya rahmat yang dijadikan tumpuan. Itu namanya bertauhid, menjadikan Allah itu segala-galanya. Orang dikatakan sebagai ahli tauhid, apa itu tandanya? Yaitu nafsunya tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membuat ketetapan, setelah mendengar, faham dan mampu, yang ada adalah hanya sami'na wa ata'na. Maka Yahudi dikatakan syirik karena sami'na wa asaina, mendengar tapi membangkang. Itu jelas kesyirikan karena tunduk kepada hawa nafsu. Tetapi kalau bertauhid, sami'na wa ata'na, mendengar dan tunduk dengan hati lilo legowo, tidak ada ganjalan sama sekali, betul-betul tulus dan ridho. Bacaan berikutnya, kesyirikan itu amat sangat banyak macamnya dan sering terjadi. Yang contoh kecil dan halus saja, semisal orang mendapatkan kesembuhan dari sakit, yang dia banyak berdoa kepada Allah, yang dia banyak berusaha. Ketika mendapatkan kesembuhan, dia mengatakan, alhamdulillah saya sembuh karena Allah dan karena obat. Maka itu termasuk perbuatan syirik juga. Karena Allah itu sebagai penentu, obat sebatas sebab, tetapi obat disamakan dengan Allah. Mestinya saya sembuh karena Allah, kemudian dengan sebab adanya obat. Yang kayak begitu sering terjadi. Termasuk yang lain lagi dari syirik yang macamnya itu sangat banyak. Di antaranya adalah menuhankan nafsu. Lebih mencintai nafsu daripada mencintai Allah. Contohnya ketika ada perbedaan, tidak tunduk pada Allah, tidak tunduk kepada Rasul, melewati penengah, bahkan memandulkan penengah dan membebaskan khilaf atas nama ijtihad. Kita ulang kembali, di antara bentuk kesyirikan adalah menuhankan hawa nafsu. Yang penting nuruti karep dan seneng. Karena Allah menyebutkan wa minan nasi, di antara firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan orang yang menjadikan nafsu ittakhadhu ilahahu hawahu. Ia menjadikan Tuhannya dalam bentuk hawa nafsu, artinya yang dicintai dan diikuti segala sesuatu sing penting cocok dengan kemauannya. Ini termasuk kesyirikan juga, yaitu lebih mencintai nafsu, lebih menuruti kemauan nafsu. Ketetapan dari Allah, ketetapan dari Rasul diambil bila cocok dengan nafsunya, tapi apabila tidak nanti akan ditolak. Contoh kasus ini adalah ketika terjadi perbedaan. Memang sesuatu yang wajar terjadi, orang punya perbedaan. Tetapi kewajaran yang ada itu sebagai bahan ujian. Apabila Allah memberikan jalan keluar, tunduklah kepada ketetapan Allah, tunduklah kepada ketetapan Rasul. Allah telah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Bila kamu terjadi tanazu', perbedaan, kekhilafan, persengketaan, kesimpulan yang tidak sama, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul, melewati penengah. Siapa? Hakim. Negara menetapkan mahkamah, sehingga ketika ada yang bersengketa bawa ke sana,
Dua orang yang punya masalah dijelaskan, A apa masalahnya, B apa masalahnya, sampaikan dengan gamblang di depan hakim. Hakim yang adil nanti akan menimbang. Karena hakim tidak condong kepada A, hakim tidak condong kepada B, tapi hakim adalah akan membawa standar kepada hukum Allah, kepada hukum Rasul, sehingga tidak dipengaruhi oleh nafsunya. Negara melewati mahkamah itu sebagai hakim. Memang Allah telah menyebutkan wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu sebagai hakim, sebagai penengah. Kalau orang itu bertauhid, makanya dibawa kepada hakim, dijelaskan masalahnya, lalu digiring bagaimana Allah Rasul menetapkan, dan semua itu adalah harus tunduk. A tunduk pada Allah, B tunduk kepada Rasul. Yang benar akan tampak benar, yang salah pun juga akan tampak salah. Mestinya seperti itu. Tetapi termasuk tanda kesyirikan itu adalah memandulkan hakim dan membebaskan terjadi perselisihan yang masing-masing memperjuangkan diri atas nama ijtihad. Ini masalah yang sangat bahaya. Allah telah menetapkan hakim sebagai penengah, tapi dia mengatakan hakim nggak usah ikut campur, ini kan wilayah ijtihad. Sehingga nanti akan menyebabkan liar, A dengan gayanya, B dengan gayanya, masing-masing berijtihad, sementara itu bentrok. Sementara Allah meniadakan bentrok yang ada. Pastinya itu ada penyelesaian, bahwa kepada hakim untuk diselesaikan, tapi hakim malah ditiadakan, ijtihad malah dikembangkan, sehingga masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri. Ini kan jelas merusak. Itu semua itu apabila semata untuk mengokohkan dari hawa nafsunya, sehingga ketetapan Allah itu ditolak. Allah menetapkan bawa kepada hakim, dia malah memandulkan hakim. Ini termasuk tanda-tanda lebih menuhankan kepada hawa nafsunya. Padahal Allah telah menetapkan tidak boleh untuk orang iman, laki atau perempuan, idza qadallahu wa rasul amron ayyakuna lahumul khiyarah. Bila Allah membuat ketetapan, Rasul pilih ketetapan, mereka masih milih-milih. Bahkan malah memilih pribadinya, ijtihadnya, akalnya. Kemudian Allah Rasul yang telah bikin ketetapan itu malah ditiadakan. Maka ternyata di situ ada unsur kesyirikan, yang itu ternyata menyebabkan terjadi persengketaan yang juga tidak akan pernah selesai. Yang kasus kayak begini ini berkembang ada di mana-mana. Makanya ijtihad sih ijtihad oleh pakarnya, tetapi ketika tidak terjadi keserasian, tidak sejalan, maka Allah memberikan solusi supaya dibawa kepada hakim. Hakim akan menjadi penengah dari yang disengketakan. Selagi sejalan dengan Allah, sejalan dengan Rasul, maka hakim itu akan menjadi penengah dari penyelesai masalah. Ternyata masih cukup banyak sekali unsur-unsur seperti itu. Maka yang paling berat adalah menjaga keikhlasan, bagaimana betul-betul tunduk pada Allah, tunduk kepada Rasul, tidak mengedepankan dengan akal dan nafsunya. Dan memang permasalahannya di antara bentuk kesyirikan adalah ittakhadhu ilahahu hawahu, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu di antara seluk-beluk masalah kesyirikan yang masuk wilayah dosa besar, yang itu masih bersirak-sirak ada di sana sini. Tentunya setelah itu semuanya diungkapkan, tugas kita adalah urusan bisa diselesaikan dengan ketetapan hukum Allah, ketetapan hukum Rasul, sehingga nanti akan bisa menjadi kesatuan umat. Memang tauhid itu akan menyatukan. Maka apabila masyarakat banyak bersengketa, maka itu yang butuh dikoreksi itu adalah ketauhidannya. Apabila fondasinya belum mapan, maka juga akan berisiko bangunan tidak mapan. Tapi apabila fondasinya kuat, maka bangunan pun juga akan mengalami kondisi yang kuat. Seolah perincian berikutnya dari macam-macam dosa besar kita kaji waktu menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.